Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halif Rahmat Ramadan dengan NPM 2024 1220 111. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UTS saya, yaitu mata kuliah Analisis Algoritma dengan topik Greedy Algorithm khusus Kruskal Algorithm. Dan judul yang saya angkat di sini yaitu adalah Analisis greedy algorithm menggunakan Kruskal algorithm untuk menentukan minimum spanning tree. Jadi alasan saya itu memilih topik ini karena Kruskal itu merupakan salah satu algoritma greedy yang cukup mudah buat kita itu pahami. Namun juga memiliki banyak penerapan dalam kehidupan nyata, yang mana dalam optimasi jaringan. Oke, dalam presentasi saya ini, yaitu saya akan membahas pengertian greedy algorithm, konsep minimum spanning tree, cara kerja Kruskal, studi kasus, langkah penyelesaian, analisis kompleksitas, serta implementasi program menggunakan Python. Oke, kita lanjut. eh Greedy algorithm yaitu adalah metode penyelesaian masalah yang bekerja dengan mengambil keputusan terbaik pada setiap langkah. Yang dimana algoritma ini itu bisa disebut dengan greedy atau rakus karena selalu memilih solusi lokal terbaik tanpa mempertimbangkan ulang keputusan sebelumnya. Jadi tujuannya utamanya itu adalah greedy algorithm adalah memperoleh solusi optimal dengan proses yang lebih cepat dan sederhana. Greedy algorithm juga banyak digunakan dalam berbagai bidang, yang mana seperti optimasi jaringan komputer, penjadwalan kegiatan, pencarian jalur tercepat, kompresi data, dan pembangunan infrastruktur. Namun, tidak semua masalah itu dapat diselesaikan menggunakan greedy algorithm, yang dimana algoritma ini nih hanya cocok pada masalah yang memiliki greedy choice property dan optimal subture. Salah satu contohnya itu adalah algoritma greedy yang sangat terkenal adalah Kruskal algorithm yang digunakan untuk mencari minimum spanning tree. Oke, kita lanjut. Eh, Minimum spanning tree atau MST adalah sebuah subgraf yang menghubungkan semua node-node dalam graf dengan total bobot minimum tanpa bentuk siklus. Oke, mari kita pahami satu persatu. Yang pertama itu adalah spanning tree. Berarti semua node itu harus terhubung. Dan yang kedua itu adalah tree, yang berarti tidak boleh ada siklus atau putaran. Dan yang ketiga itu adalah minimum, berarti total bobot yang dipilih harus kecil mungkin. Jadi MST di sini itu sangat berguna dalam kehidupan nyata. Contohnya, pemasangan kabel internet antar gedung, pembangunan jalur listrik, distribusi pipa air, pembangunan rel kereta, dan jaringan telekomunikasi. Yang dimana dengan MST tersebut, biaya pembangunan itu dapat diminimalkan tanpa mengurangi keterhubungan antar lokasi. Nah, begitu. Oke, lanjut. Nah, cara kerja Kruskal, yang dimana Kruskal algorithm itu bekerja dengan memilih edge yang berbobot minimum secara bertahap. Yang langkahnya itu pertama adalah mengurutkan semua edge dari bobot terkecil hingga terbesar. Setelah itu algoritma mulai memilih edge satu persatu. Namun sebelum edge itu dimasukkan ke dalam LST, algoritma itu harus apa ya? Memastikan bahwa edge tersebut itu tidak membentuk siklus. Jadi tidak membentuk siklus makna edge yang dipilih. Jika membentuk siklus, maka edge itu dilewati. Nah, proses ini tuh terus dilakukan sampai semua node itu saling terhubung. Dan keunggulannya itu adalah sederhana, mudah diimplementasikan, dan efisien pada graf dengan jumlah edge yang cukup banyak. Nah, gitu. Dan untuk mendedikasi siklus itu biasanya digunakan struktur data union find. Oke, lanjut. Ya, di sini adalah studi kasusnya. Pada studi kasus ini terdapat sebuah perusahaan yang ingin membangun jaringan kabel antar gedung dengan biaya seminimal mungkin, yang mana itu terdapat sekitar 6 gedung yang direpresentasikan sebagai node, yaitu gedung A, yaitu gedung administrasi, gedung B, gedung teknik, gedung C, gedung perpustakaan, gedung D, gedung laboratorium, gedung E itu gedung aula, dan gedung F itu adalah gedung parkir. Oke, lanjut. Setiap jalur antar gedung itu memiliki biaya pemasangan kabel yang berbeda. Contohnya jalur A ke B itu biayanya 4, B ke C itu memiliki biaya 1, dan D ke E itu 2.
dan seterusnya. Jadi tujuan utamanya tuh dari kasus ini itu adalah mencari jalur dengan total biaya yang paling kecil, namun seluruh gedungnya itu masih tetap terhubung gitu. Selanjutnya di di graf ini itu adalah graf dari studi kasus tersebut. Jadi setiap titik itu menunjukkan node atau gedung, sedangkan garis itu menunjukkan hubung antar gedung, angka pada garis disebut bobot atau biaya. Jadi jika kita itu melihat graf ini, terdapat banyak kemungkinan jalur, namun tidak semua jalur itu efisien. Jika semua edges itu dipilih, maka biaya akan menjadi sangat besar. Karena itu kita itu kayak membutuhin algoritma kruskal untuk memilih jalur yang paling aman. Jadi hal yang paling penting tuh yang harus dia perhatikan tuh adalah semua node itu harus tetap terhubung, tapi tidak boleh ada siklus gitu. Oke, selanjutnya yaitu adalah eh, langkah pertama. Jadi langkah penyelesaian. Langkah pertama dalam kursus kalian itu adalah mengurutkan semua ide berdasarkan bobot terkecilnya. Jadi hasil pengurutannya itu dari BC sama dengan satu, AC dengan 2, DE dengan 2, EF 3, AB dan seterusnya itulah. Jadi kenapa di sini tuh harus diurutkan? Karena algoritma greedy itu selalu memprioritaskan pilihan yang paling yang paling murah terlebih dahulu. Jadi dengan cara ini kayak diharapkan banget total biayanya yang awalnya besar itu bisa menjadi kecil gitu. Oke, lanjut. Eh Sekarang kita masuk ke proses pemilihan Edgar. Pertama, Edgar BC itu eh, karena memiliki bobot terkecil yaitu satu dan kemudian itu setelah Edgar AC itu bobot dua karena belum bentuk siklus. Jadi setelah itu dipilih DE itu dengan bobot dua. Lalu dipilih juga Edgar EF dengan bobot tiga. Kenapa? Saat memeriksa edge AB itu dengan bobot 4, edge itu tidak dipilih karena akan membentuk siklus antara not A, B, dan C. Yang terakhir itu dipilih edge B dan D dengan bobot 5 untuk menghubungkan seluruh komponen. Jadi setelah not semua not itu terhubung, maka hasil minimum spanning tree. Gitu. Oke, lanjut. Jadi edge yang berhasil dipilih dalam match itu adalah jika seluruh bot itu dijumlahkan, itu menjadi 5. Yang mana eh, kompleksitas waktu kruskalnya itu adalah O, E, dan log E. Huruf E itu kayak menunjukkan jumlah edganya dan kompleksitas ini tuh kayak menunjukin karena proses sorting edganya itu merupakan proses paling dominan. Sedangkan kompleksitas ruang itu adalah O dalam kurung V plus E. Jadi V-nya itu menunjukkan jumlah teks atau node yang artinya algoritma itu membutuhkan memori untuk menyimpan node dan edge. Jadi secara umumnya, Kruskal itu termasuk algoritma yang efisien dan banyak digunakan pada masalah optimal jaringan. Itu. Jadi lanjut. Sekarang kita masuk ke implementasi program, yang dimana implementasi program yang dibuat itu, yang saya buat itu adalah menggunakan bahasa Python, yang programnya itu terdiri dari bagian utama yaitu penyimpanan graf, proses sorting, fungsi on and find, dan proses pemilihan edge. On and find di sini itu digunakan mendeteksi apakah dua node itu sudah berada dalam satu kelompok. Lalu jika dua node itu berada dalam satu kelompok yang sama, maka penambahan edge itu apakah akan membentuk siklus. Jadi karena itu edge itu tersebut tidak dipilih. Jadi outputnya itu program akan menampilkan edge yang terpilih dan total bobot minimum. Lanjut. Kesimpulannya, jadi dari pembahasan ini adalah Kruskal algorithm itu merupakan algoritma greedy yang efektif untuk mencari minimum spanning tree pada graf berbobot, yang mana algoritma itu bekerja dengan memilih edge berbobot minimum tanpa merusak siklus, tanpa membentuk siklus hingga seluruh node itu terhubung. Dan pada studi kasus ini itu diperoleh bobot minimum sebesar 13, yang mana di tugas ini saya memahami bahwasanya konsep greedy algorithm itu apa ya? Pembentukan MST, analisis kompleksity, serta implementasi program menggunakan Python itu, selain itu saya juga paham bahwasanya pentingnya optimasi dalam penyelesaian masalah dunia dunia nyata. Dan terakhir, eh,
Demikian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan penyampaiannya, kekurangan di penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.